A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi wa fi ba'dhi nisqi wa ma yattasilu bihi binal ahkami wal qadaya. Wa hadhil kalimatu saqitatun min ba'dhi nisqil matni. Jadi bab malamnya nyo kata tabung ke dalam kitab yang baru yang menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah. Toh teman perkara yang berkaitan dengan nikah iaitu mengenai tentang sah nikah, rusak nikah, halia dan haram dan seumpama demikian yang menyangkut dengan hukum-hukum nikah. Yang benar. Jadi hukum nikah salah sabuh ji lagi contoh istihbab juga. Sunat menikah bagi orang yang berhajat kepada watak. Litaiqi lilwati alwajidi ahibbatihi. Sunat menikah bagi orang yang berhajat kepada watak, kepada bersetubuh, lagi yang memperdapatkan ahibbah, ongkos. Dalam artian karena mahar, karena jelame dan juga kamampu nafkah. Dan salah sabuh hukum nikah, iaitu hukum nikah sunnah bagi orang yang perle kepada bersetubuh dan na ngenpu gemkawin, na harta untuk gebayi jelame dan na mu'nah iaitu nafkah. Jadi masalah nikahnya menyertakan ke dalam furu' daripada fiqah no itamong kepada rukun yang kelih. Ada fiqahnya di napet boh rubu'. Yang pertama rubu' ibadah, kemudian rubu' muamalah, dan seterusnya sampai truk yang kelih iaitu rubu' munakahat. Jadi makanya nyo mengenai tentang masalah nikah nyo rukun fikah yang kelih. Ilikut baju sa kali masalah ibadat. Kemudian juga dilikut bak duduk duanya bak pumpun hidih dan bak duduk sahabat akhir ke bagian muamalat iaitu masalah jual beli. Kemudian bak tengah masalah perai. Kemudian nyo kata tamong kepada nikah. Kan nikahnya nyo rubu' fikah yang kelih. Sedangkan rubu' fikah yang keput itulah jinayat. Bagian poh-mepoh ataupun melha dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang benar. Jadi oleh para ulama fiqah, awatai disebutkan masalah di dalam kitab fiqah nyo gedahulu ile masalah ibadat. Ilikut daripun masalah wudu, sembahyang, puasa, pokoknya masalah ibadat mana-mana melikut. Pakan gadahulu ile di dalam kitab-kitab awatai pegat masalah ibadat. Li'annaha ahammun li ta'alluqiha billahi ta'ala. Karena masalah ibadatnya nyo lebih penting. Bahkan lebih penting karena berkaitan dengan Allah. Nyo masalah ibadat. Kemudian yang kedua, dalam ilmu fiqahnya disebutkan iaitu muamalah. Iaitu bagian belau-belau, jual beli, iaitu pun akad-akad yang lain yang bagian nak interaksi. Itulah muamalat benar. Pekerjaan. Jadi oleh bab ibadat, selesai bab ibadat ilikut, duduk sahaja kemudian gelanjut dengan bab muamalat. Bahkan orang ibadat langsung kepada muamalat. Karena ihtiyaj ilaiha asyaddun min ihtiyaji li ghairiha. Karena kebutuhan kepada muamalat nyo lebih berat ketimbang daripada kebutuhan selain daripada muamalat. Oleh ibadat. Karena awak getanyo kata tu'oh tiban cara ibadat. Kemudian muamalatnya nyo penting.
Bahkan karena untuk menyokong daripada ibadat, kamu pun kita tetap ibadat, hana muamalat sehingga kita hana belanja, hana cara minta rezeki, nya juga berefek kepada antu han sempurna ibadat. Makanya muamalat lebih penting, kepurna cara. Makanya berhajat kepada, membutuhkan kepada muamalah nya lebih berat ketimbang membutuhkan kepada yang lain. Kemudian oleh muamalat untuk nak sebut ilikat kalawat, itulah bab perai. Mengenai tentang bagi-bagi harta. Hotel kena peng, kalau nak muamalat, kata orang minta peng, kemudian harta. Karena harta, bagi harta. Pakan yang gebah buat tengah, karena mengisyaratkan yang bahawa perai nyo setengah ilmu. Mengenai tentang masalah bagi-bagi harta, bab perai nyo nisfu ilmi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, setengah ilmu nyo bab perai. Kerana berat buat bab perai. Munyo terkedi hanale orang yang malim bab perai, nyo juga bahagian daripada min asyrati sa'ah, tanda kiamat cik. Hanale kagak cabut ilmu oleh Allah. Karena bab perai nyo setengah ilmu. Yang kagak sebutkan dalam hadis. Kemudian oleh ibadat, kemudian muamalat, kemudian baru nikah. Itulah katuk bab katanya, iaitu munakahat. Nyo hukum nikah, nyo kaitan mong kepada nikah. Pakan oleh muamalat bunuh nikah. Karena iza tamat syahwatul batni yahtaju li syahwatil fadi. Apabila sidra uringkan sempurna syahwat batin di, syahwat perut di, nyan ka berhajat ini untuk memenuhi syahwat kemaluan. Maka sidra uring ahwate ka terpenuhi berarti keinginan perut, syahwat perut ka terpenuhi, kadang perutnya perlu kepada penuh sabi makanan yang mangat-mangat peng kana pun yang hawa jet pajo. Nyan menan berarti kan sempurna syahwat perut, nyan kai lekem kawin. Karena kalau makanan yang bergizi, makanan mangat-mangat hana lepas jo hungkun maten, nyoka diek berarti bunuh gairah syahwat kepada kemaluan. Makanya oleh muamalat langsung diiringi dengan bab munakahat, itulah masalah nikah. Karena munyo perut ka punoh, nyo ka berhajat untuk menunaikan syahwat kemaluan. Kemudian yang terakhir untuk iaitu mengenai tentang masalah jinayat. Bahkan masalah jinayat yang selanjutnya yang terakhir, karena kebiasaan terjadi jinayatnya poh nyo ahwate ka sempurna dua boh syahwat. Menan perut berarti bunuh ka punuh, ka sempurna berarti syahwat perut ka terpenuhi, kemudian syahwat kemaluan bunuh ka terpenuhi, nyo kadinte ka mulha untuk ujung-ujung. Ya ahwate ka mulha, nyan kadinte perle jak kepada tengku qadhi untuk jak berdebat masalah. Makanya bak ujung untuk kepegah masalah qadhi dan juga masalah syahadat. Karena awate manusia kai mulha nyo budah yang lapor bak tengku qadhi dan bak awate yang berhajat kepada na persaksian. Dan untuk yang terakhir untuk nepegah dalam kitab biasa semua kitab fikih termasuk hina dalam kitab bajuri, iaitu nak akhiri dengan bab merdeka, pemerdeka budak. Dengan harapan tengku musannaf, termasuknya berarti dalam kitab bajurinya, dengan harapan tengku musannaf gara-gara berarti nak akhiri dengan bab merdeka, semoga getanya Bandung nepun merdeka oleh Allah, iaitu daripada api neraka. Benar. Jadi nyo juga bahagian daripada tafaul. Yang sekilas mengenai tentang masalah ilmu fiqah. Jadi ilmu fiqahnya dalam perbah rubuk ni. Punya perbah rubuknya kan sempurna hati kamalim dengan fiqah. Kemudian mengenai tentang masalah nikah bunuh. Nikahnya nyo merupakan syariat yang awal. Kan syariat Nabi Muhammad. Dari awal kan karena syariat nikah. Pada masa pun mulai pun berarti masa Nabi Adam alaihissalam dan berkekalan berarti nikahnya hingga sampai teruk singgah dalam syurga. Berarti dalam syurga mentena nikah ni. Nyan ban. Makanya mulai pun daripada masa Nabi Adam kerana syariat nikah hingga berkekalan syariat nikahnya iaitu sampai teruk dalam syurga. Makanya singgah di dalam syurga nyo getanya manusia je menikah. Menikah dalam syurga. Bahkan menyo dalam syurga jid menikah walaupun dengan mahram dera tu.
Hina dalam dunia katanya yo masa udik hajat menikah dengan mahram. Tapi singoh dalam syurga jid menikah dengan mahram tu. Nyan di dalam syurga. Kecuali yang hajat antara asal dengan furu'. Toh antara asal dengan furu' berarti anak dengan mak. Dan ayah dengan anak. Nyan yang hajat. Selain daripadanya nyojud menikah ini dalam syurga walaupun dengan mahram. Berarti dengan kak dra tu jid menikah tu dalam syurga. Dengan adik dra yang inang jid menikah tu dalam syurga. Dengan jih. Yang hajat tau asal dengan furu'. Berarti si dra anak nyo hajat menikah dengan mak, si dra ayah hajat menikah dengan anak inang di dalam syurga, dengan anak inang yang di dalam syurga. Ya, tapi munyo tekedi mahram-mahram yang lain, nyo singoh dalam syurga dibolehkan. Ya, dibolehkan. Teman pu faedah nikahnya. Faedah nikah fit dunia, nyo dalam dunia. Faedah nikah fit dunia dalam dunia hifdun nasli, memelihara keturunan. Nya pun faedah nikah. Kan tujuan kita yang menikah untuk memperoleh keturunan, menjaga keturunan. Baik sampai putus bab kita nyo sebagaimana betikan urung cik kana kita nyo. Kemudian baik putus sanad kita nyo mentang hanale mencucur-cucur. Ti urung cik dia hana cucur, kita berarti hana ni. Makanya faedah menikah di dalam dunia untuk menjaga keturunan. Dan yang kedua, wa tafriru ma yadurru hifsuhu minal mani. Untuk pukosong barang yang mudarat untuk tun. Toh cuma barang yang mudarat untuk tun minal mani daripada ia mani. Jadi tujuan untuk menikah menyo di dalam dunia nyo adalah untuk pukosong. Perhabis barang yang mudarat untuk tun. Toh barang mudarat untuk tun mani. Makanya si dra orang munyo tekedi terpenuhi benua syahwat perut. Lebih-lebih makanan yang bergizi kepajuh nyo mani kala, maka dapat tun mani yang mudarat untuk tun. Sehingga sampai-sampai munyo betul orang yang taat ke Allah han sampai orang berbuat maksiat lagi. Nyan berarti mani lebih gerak yang melampau. Tetap je pergantian. Bahkan karena memang mudarat untuk tun. Jadi salah sabah daripada faedah menikah yang ke pukosong barang yang mudarat untuk tun. Toh teman barang yang mudarat untuk tun itulah mani. Kemudian faedah nikah dalam istifaul ladzat. Menunaikan kelezatan ataupun menyempurnakan untuk sempurna kelezatan wa tamato dan juga kelezatan bermain-main. Dan kehenyan faedah menikah. Berarti dalam dunia al-hibah. Menjaga keturunan. Pukosong barang yang mudarat tatu itulah ia mani. Yang kelihatan adalah untuk mendapatkan kelezatan. Cuma yang untuk bunuh kanan syariat dalam surga juga untuk menikah. Dalam surga mentang bolehkan menikah walaupun bagi mahram. Kecuali antara yah dengan anak dan anak dengan yah. Yah pokok anak dengan mak dan yah dengan anak. Yang yah hanjit. Mamu yang dalam surga, putar faedah nikah dalam surga. Faedah nikah dalam surga hanya sabah. Toh sabah, iaitu istifaul ladzat wa tamato. Untuk memperoleh kelezatan dan bersenang-senang. Yang kehnyan yang na faedah dalam surga. Karena singgah dalam surga hanya le mana. Dalam surga walaupun berarti lagi haba bunuh na rezeki kita tunjuk nikmat li Allah budia dari yang cukup le. Dan juga perumah-perumah kita menikah di tutur yang galak katanya. Nyan walaupun gedeh bunuh katanya dalam doanya sebut sehingga hanali anak dia hanam tamahli. Pasukan hanam tamahli sehingga punya negeri dalam syurga. Yang benar. Jadi yang nas cuma siput toh untuk kelezatan. Bahkan memani hanali. Makanya sehingga dalam syurga urung parian tiga ni. Beda dengan kekuatan hindulan donya. Bahkan menyebandingkan dalam kita ayat alih 200 dro bandingan uragam dan dunia. Kau ni nak bandingkan nyamban kekuatan uragam dan syurga, kemampuan dalam berhubungan. Makanya hana puhirun ditengok le budia dari le inang tengok dalam syurga pokok hana hana. Pakan karena tit kelezatan tok nyan tagai faedah nikah dalam syurga. Kemudian mengenai tentang dalil. Mengenai tentang masalah nikah toh dalil hukum jib menikah. Dalam Al-Quran
dalam hadis Nabi dan juga ijma' umat. Benar berarti seluruh umat, mulai pun lipat daripada Nabi Adam berarti sampai teruk buat masa Nabi Muhammad mandum berarti sepakat. Nanti umat Nabi Muhammad mandum sepakat yang bahawasanya nikah itu hukumnya sunnah dan tergantung kepada aritnya ataupun alasannya. Kadang-kadang bisa menjadi wajib dan kadang-kadang bisa menjadi haram. Temamunya adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas dan pegang oleh Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Pegang oleh Allah, maka menikah ligata akan yang god-god daripada uri inang, dua, leh dan pit. Dan hukumnya boleh, bukan wajib. Boleh bagi uri agam ke menikah dengan uri inang, dua dro, leh dro dan pit. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Menyo seandainya hana mampu, melainkan yang mampu sira mentang, nyo sip sabah baik lele. Karena dan dipegah dalam kitab, bila sidra ura agam gemekawin dua boh perumah. Kemudian genyan han sanggup untuk berlaku adil sesuai daripada tuntunan dalam syariat. Nyo gepegah sehingga urang agamnya wate belang pada masa wate bangkit sehingga dalam keadaan lumpuh sebelah badan. Yang belum kahwin dua. Belum kahwin leh, belum kahwin put. Tapi han sanggup berlaku adil, nyo gepegah sehingga orang tersebut gebangkitkan dalam keadaan lumpuh sebelah badan. Nyo efek samping daripada menikah lele hana sanggup untuk berlaku adil. Kemudian punya hadis Nabi, dalam hadis juga anjuran untuk menikah dan pegang oleh Nabi, tanakahu. Tanakahu takassaru fa inni mubahu bikum al-umam yaumal qiyamah. Perintah Nabi menikah olehmu, you menikah. Takassaru dan perbanyak olehmu, belela ni. Bila you menikah oleh Nabi, kemudian you pegang takassaru belela ni. Bek kabe, belela ju, kiban yaidang-idang ju. Ya situn tabah, aku situn tabah. Pakamunat fa inni mubahu bikum, karena sesungguhnya ulun ke Nabi itu berbangga-bangga dengan kamu akan umat-umat yang lain ba'da kiamat. Jadi lain Nabi singo gepu bangga oleh Nabi. Ngan gara-gara kita orang ramai. Ngan siapa bangga? Ngan umat-umat Nabi yang lain. Singo hotel bangkit umat-umat Nabi yang lain. Hotel dang bati baris-baris bati masing-masing bati umat dra. Yang paling le umat Nabi Muhammad. Nabi apa bangga dia. Ya, pegang. Kalau maklum duk benar ramai. Makanya goyo menikah. Goyo menikah kemudian belela anak. Pakan kerana Nabi sehingga galak ke Nabi, senang. Karena umat-umat Nabi yang lain lebih nit ketimbang daripada umat Nabi Muhammad. Makanya dia menikah dua, leh dan pun. Bahkan lebih-lebih punya terkedi ke teruk bak penghujung zaman. Nyo sebenarnya punya mampu jika mesti dalam kahwin pun. Bek hana saum kahwin urinang. Karena salah satu tanda kiamat wa yukillur rijal nit uragam wa yaksirun nisa dan le urinang tubna bandingan hatta li khamsina imra'atin al qayyumul wahid. Bandingannya adalah 50 dra urinang sidra uragam. Nyan bandingan. Mamanya degeritanya uragam sidra dalam kahwin akan muput pi dalam kahwin. Kakak bandingan 50 kakak urinang mati BL hana saum kahwin. Makanya nyari kedi mampu sesuai lagi tuntunan nyo lebih gat kahwin bela tu. Sa dua leh put. Ke masalah kasihan han kasihan mutamah kaya. Pakai nak cerita berarti sidra sahabat Nabi yang cukup kasihan lagi nyan berat tak kasihan. Awak tak kasihan mengadu bak Nabi. Mengadu bak Nabi, Nabi mengkahwin apa tu? Mengkahwin apa tu? Ada lem kahwin apa tu rupanya mendamah berat lem kasihin. Menyobarkan takun bu kepajuh berarti surah semalam dua ga, nyo payah kepajuh tiga. Nyamban ukuran kasihin lem kahwin apa tu. Mengadu lambat Nabi, nak pegang ledra ni Nabi kata, "An-nikahu miftahu rezeki, nikahnya kunci rezeki." Tapi lem semakin lem kahwin lagi perintah ram mutamah kasihin. Nak pegang menikah lem apa tu? Ka keleh.
Laganya lom. Kebut menikah keput baru kaya. Jadi yang gasing-gasing ni payah menikah bila. Yang keput. Kabeh dia. Tapi insya-Allah kaya. Setidaknya kaya ada kan apa boh? Ingat tak boh kaya kita yo. Mudah. Nyan punya dalil hadis. Kemudian juga anakan Nabi man ahabba fitrati falyastasina bisunnati. Si berangkasa yang cinta akan kesucian long, fitrah long, maka hendak mengikuti dengan sunnah long ke Nabi. Nyugalak dia katanya berarti fitrah Nabi, maka ikuti sunnah Nabi. Dimantau sunnah Nabi? Wa min sunnati an-nikah. Sebahagian daripada sunnah long nikah. Makanya an-nikahu sunnati lah hadis. Nikahnya sunnah long ke Nabi. Membedah kadang nak sebagian orang salah gekeun bareh kadang-kadang. An-nikahu sunnati toto dengan santai. An-nikahu santai sehingga kaum mulai plemo ke hanam kahwin kadang-kadang. Kaum mu perlu hanam kahwin. Mungkin salah barih baca santai, nikahu santai, di santai kan hanam kan nikah le. Akibu wat mereka pun le. Mahana tu sotem le. Ya menang. Wa arkanuhu khamsah. Rukun-rukun nikah na 5 perkara. To 5 perkara. Yang pertama suami, yang kedua isteri, yang kelima wali, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima adalah lafaz nikah. Itulah lafaz ijab kabul. Nya 5 boh rukun nikah benar. Menyohana 5 boh nyan nyo hansah nikah. Hana wali hansah nikah, hana saksi hansah nikah, hana ijab kabul hana sah nikah, ataupun na isteri hana suami juga hansah nikah. Yang ketentuan dalam nikah benar 5 boh rukun. Kan guyu hadir yang maksudnya man lagi contoh bunuh ina dan hadir hana pu. Yang penting benar. Hana ngasong nikah hendak. Nyan ban. Ya. Kemudian yang gekun dengan nikah wan nikahu yutlaku lughatan ala dhummi wal wad'i wal akdi. Nikah secara bahasa gebuh makna adalah dhammu, campur. Atunan kamu tapak-tapak ni kan. Yang ke nikah punya secara umum. Menancit watak berhubungan yang gekun dengan nikah. Menancit akad ya. Akad ijab kabul ya. Yang gekun dengan nikah. Tapi yang perlu kitanya, yang menjadi pembahasan kitanya hino adalah nikah pada syariat kiban. Makanya yang gekun dengan nikah pada syariat nyo adalah aqdun mustamilu alal arkani wasyurut. Satu akad yang mencakupi dari segala rukun dan syarat. Yang gekun dengan nikah bab syariat. Toh akad yang sep mandum rukun dan sep syarat. Sep syarat nikah, sep rukun yang kenyan gekun dengan nikah. Ataupun tak ada yang lain yang lebih mengena adalah aqdun yatadammanu ibahatil wad'i bilafdil inkah au tajwid au tarjamati. Sebuah akad yang dikandung oleh akadnya untuk membolehkan watak, membolehkan berarti hubungan suami isteri dengan putma akadnya dengan lafaz inkah. Mana lafaz inkahnya? Angka lafaz nikah, angkah tukar ke wali, long penikah. Angkah tukar long penikah ke gata anak long yang lafaz inkah. Ataupun lafaz tajwid, ulong perkahwin tu. Tazawwajtu. Au tarjamah ataupun terjemah. Adapun terjemah. Tak terjemah. Angka lagi tanya bahasa ajamnya. Kalung penikah. Kalung terima. Nyo terjemah. Makanya jid dengan terjemah. Tabak dia disyaratkan ini bermahir. Maksudnya kita wali awak tega penikah dengan bahasa Arab. Nyo le mempelai pria mengumpul bahasa Arab. Dan juga saksi juga mengumpul berdepu. Nyan lagi yang tuan. Makanya punya kena menikah dengan bahasa Inggeris. Dia cip. Yang penting sama-sama depu. Baik le wali penikah dengan bahasa Inggeris. Le dengkul itu hang depu bahasa yang hang depu agaknya. Le wali le saksi lebih alam. Hang depu kakak kayan yang najik berarti sah-sah mentang. Hanya hantar nikah menang. Jadi dari mana bahasa jid pegat lafaz nikah, yang penting bunuh
wali, kemudian Tunku Linto dan dua orang saksi nyo berfaham, bergedepu. Jadi makanya harus kongkol dia je. Ngempu bahasa dia pakai. Yang menan, yang gekun dengan nikah. Makanya munyo laganya getak arih nikah, berarti maksud daripada nikah akad yang kandung untuk perboleh watak. Berarti lu tak menikahnya, berarti terhadap uri inang yang tak akad dia benar, kau boleh untuk melakukan hubungan dengan dia. Hanya boleh tadi. Mufhum daripada boleh, berarti bukan milik kita. Berarti inang kita nyonya lu tak akad kan inang kan milik dia. Kan milik. Tapi hanya sekedar boleh untuk dimanfaatkan. Putar dimanfaatkan. Butuh urinang nyan. Tahu butuh angka kemaluan. Berarti nyatakan dengan nikah yang ke boleh mengambil manfaat pada kemaluan urinang, pada butuh urinang. Yang kenyan maksud daripada akad nikah. Jadi kan milik. Karena punya milik surah haji beda. Munyo kita boleh dah pegang akad nikah, maka urinang kita milik kita nyo. Nyan dia dapat belau gegap. Dia dapat sewa, dapat milik dia lagi Honda dia bersewa. Ini kok bahaya kejadian punya negeri milik ya. Habis nang tanya bak gop, macam kan apa yang bersewa dia ke gop. Hancur menan kejadian. Makanya hanya bersewa. Pakan getanya hanya memilik manfaat, bukan memilik in. Bukan milik in. Jadi menan. Makanya lada muru munyo kedi disalah artikan wateka akad nikah kalau nak pegang akad berarti kan milik dia urinang. Dia lah pegang barang apa gerai. Padahal kan menan. Makanya ada dalam takrif nikah tapi no hana ke pegah no berarti orang wateka menikah urinangnya dia tayu apa yang galak dia hana ke pegah. Yang nak pegah kiban ngan gara-gara akad nikah nyo dapat membolehkan kepada berhubungan. Berhubungan. Nan tagai. Mantu ayu kerja di ibu hana nama tayo hana. Nyan berarti tak barang urinang ko jai pahala ge perbuat tanya yu nyan tak barang bahagian daripada takdim kepada lako nyan dalam bab yang lain. Tapi dalam hal nikah nyo hana tamung kenan. Nya menan. Maka dia wakilah. Dia wakilah. Dia. Yang penting benar dengan secara jelas je. Lagi contoh telefon kan. Dia wakilah je. Yang penting syarat wakilah je besar ke bubuk kera oleh walian. Ini kadang-kadang yang sering terjadi di lapangan. Le wali wakilah bagak kerana hanya kera ke. Karena hanjir kera muga pernikahan dia muga kun long pernikahan dia ke. Kalau pernikahannya hanjir muga wakilah tu nyono pernikah dia ron ko imam. Jadi gara-gara ke pernikahannya pakon, gara-gara hanjir kera padahal baru sah wakilah nyo besar pebuk kera. Dalam arti kata kiban syarat wali. Untuk nak pegang ke syarat wali nyo beradil. Beradil syarat wali. Baik pasal karena punya pasal wali hansah nikah. Ini wali adil kan. Cuma buno wakilah bak orang lain untuk melakukan. Wakilahnya bak makam hidang ganyan yang penikah yang wakilah sebab. Maka munyo kedi memang ganyan tidak orang buno yang hansah untuk bernikah karo, maka hanya wakilah. Cuma mangat bacut. Mangat bacut berarti munyo terkedi wali dia taubat di majlis. Tijit dalam majlis akad ju hinan geduk betul-betul berarti hinan ju gurui mata berarti menyesal ada perbuatan yang kali pebut dosa raya dan juga ketika bercita-cita yang hanggulang le dan juga berarti gepiuh daripada berkekalan dengan dosa ubud dan bercita-cita hanggulang le kasah namanya menyawali tapi punya degree saksi hanji paling kurang situn. Nanti mengenai tentang ketentuan ji nau ke makanya gara-gara kadang-kadang ngan tak buka lagi yang mana oleh wali yang saya kena menikah dia kerja mujik ya. Dia pun hana dia. Tapi untuk persyaratan memang menan. Berarti waktu nikahnya penting beradil wali. Le menikahnya ke pebuat apa yang galak gelom. Yang kalau yang cerita. Yang baik pun pura-pura pun. Istighfar pura-pura hana terubah hati. Jadi memang kadang-kadang untuk menan. Le sah-sah langsung berarti long kuat minuman lom. Langsung long kat cuma-cuma lom. Yang berarti dia kahana taubat lom.
Jadi makna taubat bunuh betul-betul taubat. Makna taubat betul-betul taubat. Iban taubat yang betul-betul, berarti ayat tubang, taubat ia, lagi ia susu yang kali taprah berarti bunuh bak di kameng umpamanya nyo hajat tak pertama dia susunya ke dalam tempat perahan bunuh itulah dalam di kameng menan kita nyo ada taubat berarti awate bunuh tercabut daripada dosa nyo bercita-cita untuk hantar ulang lagi yan kan rencana untuk pebut dalam muka tu. Kemudian menan kasah nikah bunuh seandainya wali pasal kemudian lo dan hana pengaruh kepada status nikah anak le dengan kasah. Nyan ban. Jadi mengenai tentang masalah akad nikahnya nak khilafiah para ulama. Nah yang pegah yang akadnya buta urinong. Nah yang pegah yang akadnya kau urinong. Putacit engkau butuhnya manfaat butuh nyan yang akad. Nyan menan. Tapi tanya ingat mentang nikahnya adalah akad untuk membolehkan watak bukan memiliki uring inang karena munyo kami dek uring inang nyo kaji tak pebelawa kaji tak sewa gegop munyo kada milik dan kaji tak pegak orang apa yang galak ada pegak karena milik tanya benar tapi kan miliknya milik tapi bukan milik zat bukan milik uring tapi milik manfaat pemanfaat kan manfaat manumpi manfaat berdua takai. Makanya uring inang bila ditegah draw berarti han dibiar tanyan ke lako nan do tharaya. Tapi bila ti draw inang wate kemyu le lako barang yang lain yang kan kewajiban ji han dosa. Han dosa. Musu contoh si draw ragam su geyu semurah pak uring inang. Geyu semurah. Kepegak je ke berbantu. Sah-sah saja uring hang tem. Karena memang kan tugas kaya ni. Karena tanya hati lakatnya hanya ada bayi katanya bunya. Yang jecok manfaat kan bak diri tubuh hurinang berarti jaro you kerja ke mangalak kan. Yang budak yang lagi. Amah yang lagi. Kebanci uring inangnya hanya jecok manfaat buduk. Berarti makanya hinan tok bila urinang tegara nyan diturhaka ngan ko. Tapi bak lain hana. Bahkan tergedi bitutuan ni katanya. Le susu labaknya susu pertamanya menurut sahabat pendapat berarti leura susunya itu biar susu pertamanya lehibinya kemudian hanai bila ikan itu sah-sah saja oh hibilah tergedi laki upah ni sah-sah saja pakai anak dayo anak dayo sama cik lagi tak upah bagop yang benar malah hurineng tanya gak takai karena memang bunuh ka sama-sama getim lah bantu kita nyu agam. Berarti kita nyu minta rezeki, uri nang geduk rumah, sehingga ge pebut di rumah. Tagun bu ge kita nyu. Bersemerah baje dan lain segala macam menjaga anak kita nyu. Nyan mandu mati pahala uri inang yang akibat daripada ta'zim kepada lako dan pada akhirnya singoh tamong surga ngen gara-garanya. Nyai pada uri nang pelai. Nyan cik nyan leh semayang nyan aju. Leh semayang nyan aju. Menal kita yang masalah sembahyang hana lain kita yang kenyan ju na berarti na ta'zim ke lako puhana. Na memenuhi kewajiban terhadap lako puhana. Man kadang-kadang katanya uragamnya kasalah tak artikan. Hotel kata menikah sera urina kaji tak pegak puyang galak tu. Sehingga kata yang kengkon hotel haitem ka kenang basuh, ka kenang tampar, ka kenang aki. Yang berarti adalah agama salah. Yang jid bila urinanya nucut, yang baru jid memang guyupoh untuk mendidik. Yang bila diingkar pula yang kita nyoyu yang merupakan but kebaikan yang betul-betul kebaikan. Seperti tayu semayang, hati semayang. Yang lagi yang cara pingat. Yang tu nak ke pembahasan lebih lanjut. Wan nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi bitawqanihi lil wat'i wa yajidu uhibbatahu. Dan nikahnya dituntut sunatkan
bagi orang yang berhajat kepada nikah, bagi orang yang kapelai kepada nikah. Pakai pelai kepada nikah bitauqanihi, dengan sebab keinginan dia untuk watak, dan wayajidu uhibbah, dan mu'nah, nak ongkos, nak belanja, nak biaya untuk menikah. Contoh biaya, lagi contoh jelame dan nafkah. Makanya watai gepegah an nikahu sunnati. Nikahnya merupakan tuntunan daripada long ke Nabi, iaitu sunnah kita nyo pubut. Nyo hukum sunnah pat. Hana mandu hukum sunnah. Hukum sunnah bagi orang yang berhajat kepada menikah. Ganyan kerana keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri. Baik ke pubut yang kongkong dengan orang lain, kerana karena keinginan kamu membutuhkan, maka akan sunat untuk menikah. Dan juga tambah sebutu ketentuan sunat, iaitu kerana belanja dengan menikah. Baik itu keinginan kerana belanja ke galam na, nya payah puasa. Cuba nam kawin ngau gede hanya tajuk dalam yang bacut. Ya, seseorang nang mati tem mentera Jepang sepasang. Ya, walaupun gede lagi haba buno, punya jelame jut hanala, tapi urino boleh nak claim. Ya. Jelame nyo atunan matikan harga nyo kaji. Lagi contoh mesti jelame long purno surah Al-Fatihah. Jadi purno surah Al-Fatihah hanya jelame sah. Ya hanjit. Lagi ikut trending lawak yo. Berarti menikah jelame nah hana haya nan jelame yang sebut dalam akad. Toh berarti long penikah anik long mesti kegata dengan jelame membaca surah Yasin. Aku baca surah sini, baca surah Yasin ni kan. Kali nak ke jelame nak berarti selesai nikah. Baca surah Yasin kasah nikah. Nyan haji benar, nyan hansah. Hana kira jelame ni baca. Karena baca kembali manfaatnya kepada dia. Karena setiap satu huruf yang kita baca, maka nyan bermanfaat kepada dia mendapatkan pahala. Jadi kan jelame urinang. Baru je benar. Dengan mahar mengajarkan satu surah Yasin. Purno je baca surah Yasin. Secara betul berarti pakai makhraj banyak nyan sah yang benar. Purna berarti baca surah Al-Fatihah yang betul secara tajwid nyan sah nikah. Pakan nyan harga kurinang to purna jadi tidak purna. Mamu ya budak dengan jelame mesti baca surah Al-Fatihah. Litu baca kajuk jelame hanya. Pakan karena hana kurinang. Ya, yang benar. Jadi yang adalah kita nak nikah mutang kan. Nikah mutang. Je nikah mutang kah? Je nak mutang benar jelame. Wajib. Wajib. Sebabnya kibah wajib. Nya menan bati kata watak perumah tu yang wajib pendumnya. Nya galam tawatak perumah tu arti galam gaji galam mesti ngau denanya tapi kali akad menghana atik dia dengan perumah yang bayar di tengah. Walaupun hana cukai lah pula tetap tenang kali akad apa yang bayar di tengah je. Oh, punya kali cukai walaupun 3 cukai tagai, hai kali 3 ngau renau ya, kapai apa je bandumnya. Je menikahnya bukan mutang, jelame mutang. Adapun bayi di tengah le mesti. Dengan jelame mesti 10 mayam bayi berarti 5 mayam tunai, 5 mayam tu mutang. Jadi dia berapa ganda-ganda gimana? Ganda gimana? Nyan adat kampung. Pengen anguh nyan adat kampung. Adat kampung. Nyan dalam syariat gelarang. Walaupun keberah tok Malay. Apa saya tok Malay? Ino pakai gekun tok Malay no. Hinan mentang bahasa kata lah le. Gekun tok Malay pakai karena kawai babah agam. Karata sagoi depu berarti anak ganyan dengan 3 amai ibar sago leboh jagung habis. Leboh jagung karata sago bak jagung kali iba. Maka dia buat dekah jadah, maka dia kenyo hanya jelame nyo berterangan berarti tok Malay handi cok le ango. Padahal hanai menan. Wate kun tunangan nyo kun khitbah tanda nyo ka jadi. Makna tanda ka jadi nyo ka serius. Walaupun hinan hana bukan apa tapi ka serius, urang yang lain yang rencana ni lama urang nyo handi le. Sama lagi contoh jual beli yang bunuh kali na berarti bunuh tawar menawar dengan urunyan dalam putuh. Mentang je
Baik ya som le orang lain, baik ya tawar le orang lain ni le. Segala menaruhnya. Maka nanti benar. Khidbah berarti nyan tanda nyan ka serius. Tanda ka jadi. Kan memang le. Nan mentang. Menah hal jadi le mesti kali jok di tengah, jok pulang. Yang menan hukum, mah bedah dia kapeng angoh. Nyan hana peng angoh. Ada abak jilame nyan na peng angoh nya hana cit ya. Lebih agak mana juji. Baik peng angoh le. Putak mau juji lame pu peng angoh. Mesti contoh jilame di peluh mayam. Tamah asal kamah. Baik payah tamah wangoh pada pu tamah wangoh. Langsung juga jilame. Baik lek ke wangohnya putar masuk wangoh. Uang percuma-cuma. Punya uang percuma-cuma tak mau jelame juga kan. Tak jelas juga. Mesti contoh 10 mayam tambah 2 juta kabeh. Puak tak mana kan kan hek. Puak kan ke wangoh. Hana istilah sebab benar. Ya, sebab tu ada kan wangoh berarti jelame lagi sekian. Pengnya hana si nyopeng cuma-cuma. Padahal hana benar ji. Lebih berharga benar disebut dan jelame. Karena uragam pih yang mampunya di saat urang inongnya berarti gebuh jelame yang tinggi keroganya. Nyo lebih meyumuri inongnya. Maka lebih agak ke jelame juga baik ke wangoh. Ya benar. Makanya yang buat masyarakat mesti lagi contoh hana jadi li tunangan nyan cok wangoh. Nyan muyuhanai angka muyuhanai sedekah yang li lako li calon bunuh muyuhanai sedekah muyuhanai tidak yang dia paju hari punya penggop dah cuai paju penggop kecuali betul-betul ikhlas sedekah haji batinya kakak lagi tunangannya yang kayak kubur di kampung di Banjaran lagi. Angka hanya kali punya menan. Sebab mula hukum. Yang pertama kayak laki bang yang doa. Doa lah deh, doa lah no. Sampai jadian mati. Bek Malay lah. Ambek Malay kan nak cari doa duk pengnya. Jadi ni ajak gurung doa pengnya. Angka kan maksudnya mana atai kentuk Malay. Ketika hana jadeh li awaknya dua yang hubungan kanya dua sagai. Berarti tinggal jok peng pulang berarti hana jadeh li bagaimana long hana jadeh li berarti yang tak laki urusan kabeh urusan. Kecuali mana berarti na efek keruntuhan sebab punya keruntuhan nak bekerja kita akan tanggung le mana. Kan tanggung le rumah. Jadi munyo negeri dan minta secara hukum munyo peng-peng angohnya nyo hana ketentuan. Karena waktu kun khidbahnya berarti pinangannya untuk saling turi lebih to sagai. Berarti tanda kita kebik-kebik kan jadi. Tinggal pres hati tanggai pajan. Yang menang. Hanjir ada tunangannya tu. Munyo terkedi. Dua banyak nanti ada kampus. Tamah lom. Kan mangoh pi tamah lom. Kan munyo urina mati urina ada. Munyo urina hana jadi heli. Itulah le urina. Ti bayu pu. Bayu pu. Munyo kali me dua ti bayu pu. Benar. Item le uragam. Ana pulang le. Ya. Kan beralam kata usian. Duk bunuh berarti bunuh hana ganda mentah hanya. Mesti ijak dua mayam ni apa pulang munyo hana jadi tagopnya sebab. Itu nya item tinang lagi. Angka maksudnya bunuh nyo mesti seandai ji tau mentah hantim. Mesti lako hantai le cop pulang penyan. Urinong hantai le pi cop pulang penyan. Kananya bunuh kau ke jelame ya. Jelame padang ke jelame. Wat akad. Man bunuh tunangannya hana urusan. Hana urusan ke jelame ji. Paling-paling na bunuh karena secara silaturahmi sagai. Jangankan berarti bunuh kan dapat eratkan hubungan, duk tajak silaturahmi ngau orang biasa mentang tame buah tangan. Nya kalau yang cerita mesti tame baboh kai. Nya hana pacok le, lu ka kumai boh kai percaya hana le ya enak. Tapi munyo atunan jelame bunuh kai jok di tengah kemudian munyo high time le sinang. Berarti ganda urino payah bagi tiplo. Kok mangat lagi ya. Tapi bengeh do di ngejung ngau rinang le ragam berarti dap karu jung kengkah high time le ngreyo. Kakak di payah ganda. Tiplo. Nyan kakan buat yang mana. Nyan berarti nyan kalau lagi mendagang punya mana ni. Kan cara rezeki nak ni. Punya cara je mana. Angka punya negeri lah hukum, jangankan tak ganda mana duk hana ganda mudah anjir. Angah mudah anjir. Kecuali memang betul-betul mesti bunuh karena inisiatif do le uragam. Berarti karena memang kita kali hubungan awal karena nyolong yang pemati
long yang hana berjadeh le nyan peng yang kali lonjok nyan yang jatah ke jalamen tu ke nyo kalung sedekah ke don kabar deh ti sedekah kan kon kadang-kadang angoh nyan berarti penggop mendeng thabat ji kapala pui jok peng cuma-cuma ji mengkemak dah hana jok donat tu mengana itu orang awak yang jadi dalam ke denda lain yang muhnya pula lagi tu hanjut tadi sebab tanya mengana tanggungnyo lagi Maya maya sebab maya munyo ke darah tu punya kalenangan keaman jadi supaya menganda beresiko itu dalam ke denda lain yang muhnya lagi tu pulang istilah ji waktu kampung meng dua bok ni nyom itu populer dulu populernya ada item ni mati kebijakan mati pulang mati resiko dagangnya daun tinaunya mati si kameng tak apa nata tapi dia pulang le yang tak pulang yang ke berarti kan natunya ada cok dia berarti muno nyo dah oleh berarti istilah ji gampung yang begat begat di gampung peraturan menan berarti ada ada jadi munyo aku munyo seandainya betul buno ka disepakati memang kada pegat sabab peraturan di kampung nyo jadi masalahnya munyo seandainya urang tupu lagi yang adat urang sama kampungnya takkan ka maklum tapi munyo urang luar yang tamong kena nya berat jadi ya hana setuju di saat hana setuju tu nyo ka menentang syariat alam yang menalom karena undang-undang yang hana setuju saudara urang yang tak pegat kera dia kan undang-undang syariat maka hina bermasalah ji maka ji mupum long watai kun khidbahnya hinolah masa ta'aruf untuk jadah ngana jadah ya jadi baik untuk watai ka hana jadah ka ke angoh je kemunan cit memang kan mesti berjadah watai ka tunangannya kan mesti berjadah hana menan ji tunangannya kan untuk berjadah berarti tunangannya adalah sebagai tanda tika ka kebi-kebi tinggal preh uroha kadang untuk atur tanggai kerana lebih-lebih lagi kita tanya mesti le acara la kampung harus pisik-pisik nyamenan dan masa untuk lebih muduri lam kerana punya terjadi hana hubungan apa pulau susah untuk dak muduri nyamenan nan tagai berarti munan hana jadah hinallah masa di ta'aruf puno kenyang ke ta'aruf punya dalam agama kenyang ke ta'aruf untuk saling mengenal mambedah puno munan ka hana jadah seolah-olah hotel dak pegang peraturan kau mesti berjadah yang menang kan mana untuk tenangan pingau lain kan hamukan juri tem nyana hubungan ya benar tapi nak ada dong jit pegat tapi ke hana berumpok bak jit dah pegat benar risikonya apa punya angoh benar kan barang damainya enggak ada yang barang damai dah pulang damai dua ada cok dua mati kesepakatan belah kecil lah deh yang kecil lah nong lagi nya sebab muno kan yang jadi hubungan muno kanya dua jadi dua inyo awaknyo kena istilah ji awate kamdrin tu karena sebuah hal yang memang halnya mengakibatkan kepada fatal sehingga han jadi salah satu itulah contoh sidro urinang leh tunangan berarti ngau rinangnya sidro ragam tunangan ngau rinangnya mai depu tu berarti urinangnya mesti na aib yang memang hanapat ganggu gugat contoh na aib berarti urinangnya kalih pernah ngegop mesti di luar nikah ataupun walaupun hanalu pernah berarti secara langsung menan tapi nak pernah di memel agam yang mana kita orang hana bisa menerima jadi dia tinggal dah pegah tajak agak-agak rumah tilungan ron nyo hana jadi heli pulang atanya jenjang untuknya tu benadihnya untuk saling berarti buno pu cocok pu han cocok mamunya degedi kana risiko lam buno nyo kahek dikit seolah ka mesti berjadah tapi dalam syariat kan hana menan lagi dia pilih dia dia pilih yang dalam masa khidbah hana status apa orang tebak makanya yang nak status le nikah menan pegak akad jakabul kai terima sah ke taliak kah nang nyan baru cok dia tengok tapi munnya terjadi golong satu nikah hana hubungan matanggopnya ngau rinangnya hana hubungan apa matanggop cuma sipu tagai hanji tak mau orang lain kana tanya hinan
Istilah haji bab palamun kali dah bitai kali dah lah jaduk ni jadi gak hajak le berarti na rumano dalam lepas na rumano karena tanda tegak ehnan tegak lebih banyak hana mungkin makanya nyan awak pegat-pegat pengangoh mesti segala macam denda-denda ke akibat dia habaq bunuh karena malai pakon karena kabeda satu seolah-olah ada katunangannya di kainang ro hinan menjadi efek ni pun karena sering baba kaji itu dia jak dalam kampung tu itu kan orang mau dia jak padahal mentang satu tunangan dia jak dua satu dia dalam kampung no sikam adat lagi yang jadi ya tak terjadi tak betul tak lagi kata kambing apa ataupun apa lagi amrat li bagi keluarga karena ditimbang muh dua mayam mangno adapun muh dari dua mayam dia itu tergut dengan dua kambing di dalam rezeki ya lai ini untuk angke hukum yang dilarang yang go tangga angke bak meno de nah bak di saat na efek na terjadi bak salah siro katintenyo menang salah siro nyarekna sebab kadang-kadang kau ni sengaja je bunuh. Kaji ti bak surah sengaja galak-galak han jadi kapai hasil kami tak apa. Ji kalau sengaja memang bak senangnya ti urang hantin memang haitin dia le ji. Jadi kapai hasil kami jika nampui nak. Ada mesti dekah bunuh secara han ada pasal lain cerita. Ya tapi kata bawa ketentuan. Ke nyampai tak kira lain tapi mu gedi rot tak bunuh. Melang tak hana juga data peng cocoknya hana tapi mu ka sabah peraturan mungkin menyukai sebuah peraturan dan memang kerana kesepakatan dari awal tapi baik berat sebelah pihak kerana nyankan buat MN kerana nyo jamun jiat tapi baik terlalu berat kita pegat denda yang lain baik mesti kali main tunangan berarti 10 ke 10 tu kan mengap dapat 10 mayam ya sebab untuk memang kadang-kadang batinyo kon batu kadang-kadang pegat-pegat tapi memang han cocok ha mungkin mudep dua baik kalian perumah berarti perkataan perumah galam jid ke lakoi kai pegak kalau lakoi dumpu you berarti dumpu you belah purutan di ayah roi betul truk balu kalau dia payah tanya belum contoh jadi hak dah pakai punya menan truk bak budak-budak lagaknya macam katanya belum tengok lagi habayan galam satu sampai 10 punya dekedi tanya kata kawin ngaji lebih berapa yang sehingga mundur katanya waktu memilih mundur bunuh munyo seandainya nak ganjaran lagi bunuh kan berat gayan padahal ke mundur bunuh kan gara-gara apa tapi memang gara hukum jid memang munyo digdi urino kenapa hang bim kau yang urina nya hadis jid nyarat nalom banda depu mesti sidra urino mandul ji mesti contoh mandul ji dalam hadis tiga yu berarti tazawwajul alwalud ke kawin ni kata berarti dengan urino yang walud mesti ngau urino yang leani budak banda depu ji satu ji cik mandul ji munyo phone ni doktor tadi cak hanan budak hai kau yang ngaji tengok gara-gara ada pebati tunangan bunuh hana jadah li maka otak kata pegak bunuh gandaan mun adapun angoh berat urunyo kailah hukum hana tayan tapi munyo seandainya memang ketentuan dalam kampung bunuh selama hana berat menteng lah masa jangkauan supaya ngena hubungan yang serius abang rasa hana pun tapi bet terlalu berat okey kadang dia kadang berarti dengan tanpa alasan menggalak-galak nyan bek kena sapu bek kena sapu memang hanji pakai memang tanpa alasan mati galak-galak ka anak jadi le ka budak tiga mo ka yang jadi lain mati tena ka itu ya ke mati yang lagi yang lebih ada di punya lain sebab punya matang tak hana rumpok punya tentang masalahnya hidup nikah mentang kali dah menikah no tetap di tengah sagai pino halu lalu fikir angoh sagai mesti benar angoh hata yang kena nyan pi hanjit cik ke ambil kalau aku hanjit nyok malah gandalo punya hinan ni gandalo nama ganda bagi ante punya degedi bagam mati angoh punya degedi urino ganda kakak leurina hanjadeh lem kawin kan berarti payah ke tapeng lem ke bayi kok berat kan sebelah pihak kan yang kamu nindah sebelah lagi angke untuk menolong mereka landa ada hang kita nampak kan sebab nyarat nalom sebab lakon agam mereka ijo jelame mentang yang kai ijo di tengahnya berarti ipu belah sampai ya baik kai tem hang tem le hai kai bu kamu nang long dia minta mahlong kaya di hijau diplomanya 20 pada mah. Kan hancur memang ya. Jadi
Munyo tak kiki angku renan menadi ya. Renan yang makailah agama hana surah hati angah-angah bunuh renan. Jadi memang menguntungkan sebelah pihak memang. Tapi memang karena sebuah kesepakatan kampung Mesina Peraturan long rasa seandainya hana berat bunuh sebelah pihak nyo hana pu tapi harus nak kesepakatan dari awal. Punya nama yang lain dia nama jelame hanje kan. Hanje tu. Berarti lain dia bak muhyan hana surah ni. Hana surah mesti degedi kita pegak bunuh mesti tabaknya ke jelame untuk nikah pai. Cuma nyo ketanda jadi mentau. Kaji cok pulang ke. Angke tak pegak bunuh angke bunuh berjelah. Jadi munyo degedi save alasan mati bet denda menan je tak pegak. Yang benar. Munyo degedi save alasan mati. Pakon kah angke memang alasan je item dibenarkan dalam syariat. Maka hanya bet denda. Tapi munyo degedi alasan item hana dibenarkan dalam syariat berarti hana kekurangan sapu, pakon awai kai ya tunangan tapi hana kekurangan sapu duduk kah jadeh le. Nyan je dah cok denda tapi dah pegat lagi peraturan kampung harus nak kesepakatan dari awal benar bet dah pegat. Tapi bet terlalu berat cik. Karena waktu terlalu berat cik tu pengaruhnya kepada menolong tu. Nyan dikira kepada menindas cik, nyah gebecik kan. Sebab hukum nikah macam beda-beda. Hukum nikah macam beda-beda. Gara-gara bunuh hana mampu, hang pergi menikah. Jadi bet sampai-sampai gi hina menikah oleh tu, hang jadi le. Pakak hana ngai menikah le. Yang menan lo. Pada haji kapal lain menikah, akhirnya berzina tu efek raya lo. Yang menan. Makanya kau pegah ini, baru sunat menikah bila ka menghajat kepada berhubungan dan karena biaya. Toh biaya karena jelame dan karena nafkah. Memang punya seandainya hana biaya ke pegah. Ngan hana sunatkan untuk menikah. Bagi orang yang hana biaya, berarti hana sunatkan untuk nikah. Walaupun kedai bunuh kapelai kepada otak, kapelai kepada berhubungan. Kibancit tu sunatkan ti bab menikah nyan sunat bab menikah. Macam raji kibang bunuh ka ingin untuk berhubungan puasa. Oh seandainya berarti Senin Khamis ka puasa hana mampu puasa cuma 3 minggu. Menan pai hati. Orang yang kan bab pajuh le yang tak bergidi ongkok si kambing piuh le taat. Bimbing udung-udung ke piuh le taat. No ke piuh le taat. Ino gaknyan tadi jelame hana ke menikah. Keinginan kana malah tiap malam kena bermana oi nya gemah menannya nya hana puasa yang tengah puasa api karat tu jadi menan Di nama mutang tu nak mata bayu. jit apa tempo jit apa hal pijit mesti pajan yang nak kemampuan bayi yang penting harus nak persetujuan dari awal dia uri indang nguragamnya harus nak persetujuan Dua buah nama anak ayah dah bayu lah. Macam mana? kakak anak tadi. Nampak mana? Yang kan orang inang item bunuh mutang yang harus nak persetujuan ni. Yang anak han dia ti. Nya jelama mutang, orang nak item han sah. Harus nak memang setuju je tinya hutang le je. Pajan bayi mesti putempo. Ke putempo padu mesti ton. Oh ke masa ton tu kali dah menikah ton hana ngampur bayi. Munya betul-betul hana ngampur bayi hana dosa ba Allah. Kali dah usaha. Nama hana anda bayu tapi Honda nak ada belum tu. Honda gaji. Nya lain nya nafkah. Kira nafkah. Jadi yang hotel nikah pun harus hadirkan Hana. Oh jelame. Hana. harus hadirkan. Hana mesti. Yang penting ini musamma disebutkan dalam akad dan ti atanya nyan hak orinang jo. Walaupun hana ika ke dia. Yang syaratkan hadir 2 orang saksi, wali dan dukulintu. Jadi syarat utang yang nama belum mesti akan nikah sebab Utang ada ke? Utang itu ke? Nama depan juga kan. Baik depan juga. Baik leh. Baik depan juga tu baik kendunai dengan jelame sekian. Badil pegah dengan mutang. Alhamdulillah. Baik kendunai nah. Baik kendunai apa hajo? Itu kai Jawa dia tak ti anak kendunai anak tak. Hana ada Anak berah ro anak pilang. sebab nak pernah ada demo. Aku faham utang. Tapi nak pinjam juga beda. Untuk buat tempat nikah. Untuk rumah kalau. angkanya Pinjam tagok beda. Tapi akan nikah nak ke hutang. Kendunai. itu dia pulang. Itu je bilang Nya hina mentong ko lucu kahi. Hina ni kita nyo adat kita nyo kali serah terima me.
kiban tajuk mehgop. Meh tanyo nyan au tablo buno nyan maharnya kenyon tu blo puta blo manfaat butu kiban tablo kata milik tanyo Kalau buat ni yang dah pernah ketemu. yang ke maksudnya gemenyan ke kenangan peto sebenarnya tapi nyan punya dalam hukum nyan hanji sebab mana watai kan serah terima puta serah terima ya kecuali mana dia baik pinjam nyan cuma cik utang baru nyan dah mekah kena berarti diploma yang kumutang lilung. Berarti mutang lah jok dia ke ji. Jok ju berarti kita yo kuri neng ke ngorong pulan mutang. Ke mau rina na mutang. Ke bak pulan. Ino yang maksudnya beno bayar tunai. Mem mehga akhibu cok pulang. Yang tak bayar mutang. Oleh kali serah terima lo. Gimana serah terima tagop? Sebab pinjam kan punya pinjam tagop, hukum pinjam payah jok pulang. Ada insert yang pinjam. Mampuno belum kata jok urino. Nanti nanti jok pulang. Nikah menang debit dari kan tu dari mana ni bang? Imam manyam. Pulang. Cok je mah gitu. Berarti nyan buat mentang yang kaum penget habis kerara. Sebab bunuh gecek yang putar dijual. Puna asli puhana asli. Orang yang cok pulang putar dijual ya. Jadi kehinan mentang kajanggal sebenarnya. Nyok bunuh masalah menyan uronyo ngot nampak berarti di hadapan orang ramai berarti nyanyi ramai. Kemudian nak dokumentasi punya orangnya. Kemudian kerana melibatkan orang tua berarti katanya memang ada katanya mulia. Berarti gecok dia orang tua. Kekalan berarti pun sesuai berarti ngam tulis nak 5 mayam ni. Nyon nak 5 mayam yang menang. Jadi nyan memang lenyan kabutan tu lenyan serahkan berarti bak pemilik telah bau rinang ka selesai. Kabeh harta ronda nak mendang. Ni lemah namanya yang ada. Ada. Hana gue pelemah je ramai. Yang penting kamu dum dekat. Hai duk utang mentang je benar. Ya benar. Kemudian mengenai tentang masalah nikah. Wa yustahabu kaunu zawjah bikran. Disunatkan untuk menikah keadaan orang inang buyang perawan no sunat. Buyum kawin ngau dinang yang perawan no sunat. Kecuali baru hana sunat mengkawin ngau dinang yang perawan li udrin karena nak keodoran. Contoh keodoran kadhafi alati anil iftidad. Lagi contoh 5 halat. Alat awak hanjak mentemagun bi. Ya, putar 5 halat, 5 berarti alat untuk pegadah perawan urinang. Macam kawin ngau dinang perawan. Alat 5. Sentai 5 kita kun. Mang kiban cara hanjak kubur ya. Dia dapat pakai tu. Karena kiban cara anak menyan hak idraeh tadi. Makanya yang kali goraeh macam kawin. Ya, nya itulah lagi. Makanya sunat kawin ngau dinang yang perawan kecuali karena udhur. Salah satu udhur lagi contoh 5 alat. Han sanggup untuk plus perawan. Ataupun meno yang alasan ilmu. Ataupun karena berhajat tidak uragam untuk membantu dalam mengurusi keluarga uragamnya. Nojin. Ayah lagi urang uragam duda nani yang 2 boh mesti contoh. Nyan yang lebih hebat baik gem kawin dengan perawan dia hegat nyan. Gem kawin dengan janda gem kawin. Pakun karena kalibeh muphom. Kalibeh gitu cara uruhana. Nani inang mesti le uragam dudanya 2 dro mesti contoh. Gem kawin nganda dalam. Saduk mula ngani inang gak nyan. Akhir bu kakak sama ni main ker kerainan. Main guli kerai. Jadi kibancit hana sauruh waknyo. Nah, jadi salah sabah berarti hino alasan jet mengkawin dengan orang inang sunat mengkawin dengan orang inang yang kajanda karena untuk mengurusi keluarga. Lagi contoh hino kepegah yang terjadi bak sahabat Nabi Jabir. Nah, kejadian bak sahabat Nabi awal Jabir yang mana li Nabi nekun bak Jabir, hai Jabir, hala bikran pakan kata hanam kawin dengan urinang perawan. Jadi dia Jabir kawin dengan urinang janda. Dan yang dia Rasulullah ba Jabir, hai Jabir, hala bikran. Pakan hana kata kawin dengan urinang perawan. Ibtila abuha wa tula ibaka. Wa tula ibuka.
kata je tamu MN tamu senang-senang ngau rinong perawanyan tau rinong perawanyan senang-senang ngau kata pegang Nabi dia sama kau ngau rinong perawan ngau je tamu senang-senang ngan dan dia senang-senang ngan kata jawab pati le Jabir i'tazara lahu adar u'tuzira lahu diadarkan bagi adar Rasulullah mungkin lum kahwin ngan uri inang yang perawan. Kemudian dijawab dia Jabir, faqala inna abi pegah meno ya Rasulullah. Yahlung genyan ka meninggal dalam perang Uhud. Nyokeun Jabir. Yahlung meninggal dalam perang Uhud. Dan le yahlungnyo nak tinggal di kurung dra ni inang. Ke jelas-jelas no di kurung dra tinggal. Berarti le Jabirnya ya genyan meninggal dalam perang Uhud. Nah ni inang berarti di kurung dra. Berarti termasuk kan kita diploh yo. Termasuk Jabir punya kalian. Berarti nah inang di kurung dra yang ketinggal dia ya. Kena Jabir long benci untuk long putapat. Ngan di kurung dra berarti ani inang daripada ayah long ngan uring inang yang manteng perawan al-khuraka yang bangai. Karena uring inang yang manteng perawannya manteng kali je hai doh lum cara uruh rumah tangganya hai doh ni. Bamban pernah menggeroi hana gak dah lum. Makanya lagi yang keperala Jabir long benci hana galak long tapat berarti adik-adik long kita ke bunuh 7 dra berarti uring kurung dra uring inang ngan anak gadis yang manteng bangai lagi awak nyangkit mislahuna misal mereka itu di kurung dra. La apa makna bunuh khuraka la tahsinu syai'an hai doh apa belum tidak bagus ia akan sesuatu hai doh. Walakin imra'atun akan tetapi lum kahwin dengan sidra orang inang tumasyituhuna yang menyisir ianya orang inang akan mereka itu si kurung dra anak wa taqumu alaihinna dan mengurusi ianya orang inang di atas mereka itu si kurung dra nyamunan. Tila Jabir kahwin dengan orang inang yang janda karena bunuh untuk mengurusi berarti keluarga agaknya si kurung dra ani inang daripada ayah agaknya. Jadi pegang punya dikedi lum kahwin dengan gadis lam. Kakak sama gadis nan. Hang kemah yang pupu galak begak nan. Sama bangai nan. Kaya lum kahwin dengan urinang yang kajanda yang mana betul je tu awayo kacarang. Olian je diurusi awaknya. Yang mata ubut penuh. Nyan alasan. Faqala sallallahu. Cuba dia jawab dia Nabi. Asab tu. Kau betul yang Jabir? Asab tak benar engkau. Bahkan dalam hadis lain menyatakan tabarakallah ulaka yang salah lalu dalam hari lain semoga Allah Taala memberkati dra dan Jabir laginya nak kemudian doa ni Nabi berarti setuju Nabi makanya yang kenyang alasan nyo hana mutih kepada orang agam yang kalim kahwin ada orang agam yang muda lagi nyantik surah hari Jangan sunat. Berkaji tak? Kamu nak payang tak takin lagi tu tinggal urunyo tayang di sini. Dengar je kan tinggal ada kurunyo. Awaknya ibu pun. Awaknya ibu pun. Pilihan lembab nikah. Mana pilihan bab nikah udah nubuk kalau nikah makan berat buat. Man ukenya untuk lagi banyak masalah yang seura-ura dalam mudik rumah tangga yang memang penting. Kadang-kadang kita kan ada depu. Kat kejadian ada depu. Sebenarnya dalam kahwin ciknya elak ke you. Macam cik kadang tamatnya kajian no. Dalam kahwin juga dah. Sangat dia tu. Ya Allah a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم